wabarakatuh. Selamat siang Sobat Industri. Kali ini kembali lagi di acara Bisikin Bincang Singkat Industri. Dan kali ini saya sudah bersama Mbak Iwin, pendiri CV Karya Iwin Insani yang bergerak di bidang industri kosmetik. Dan produk-produk beliau ini udah sampai luar negeri, udah sampai Perancis, pokoknya udah go internasional gitu. Kita tanya-tanya lebih detail sedikit ya tentang lebih lengkap tentang Mbak Iwin. Mbak Iwin bisa nggak dijelasin apa sih yang melatar belakangi Mbak Iwin bisa membuat produk-produk kosmetik seperti yang ada di sini? Kalau latar belakangnya sih nggak ada yang specifically melatar belakangnya kenapa saya harus berbisnis skincare, itu nggak ada. Jadi kita mulainya itu udah lama, sebenarnya 2017, dan itu accidentally happen, bukan karena kita memprogramkan akan membuat industri skincare, tapi karena saya memiliki insomnia akut dan saya selalu mencari sesuatu hal yang bisa saya lakukan selama insomnia saya itu. Jadi sampai saya kelelahan, sampai saya ketiduran. Jadi saya pernah coba buat nyulam. Saya bisa nyulam, saya bisa buat anting, gelang, kayak gitu. Itu semua dari YouTube. Karena insomnia saya, jadi malam-malam tuh saya kerjain itu. Dan salah satunya itu ya sabun. Saya buat sabun natural itu karena insomnia. Jadi saya lihat di YouTube, kelihatannya gampang ya buat sabun. Akhirnya saya buat try and error di rumah, di dapur, sampai akhirnya jadi. Dari situ udah gone. Wih, ini salah satu insomnia yang berfaedah. Ya, insomnia berfaedah lah ya. Iya, jadi luar biasa sekali. Maksudnya berarti nggak suka skincarean, nggak ada basic karena apa gitu? Nggak ada, sama sekali. Saya orangnya pertama saya nggak terlalu suka skincarean. Saya 1 tahun itu mungkin satu bedak itu bisa habis 3 tahun. Wow. Saya nggak suka skincarean, tapi memang tangannya aja yang nggak bisa diam. Jadi tangannya aja yang rada-rada usil, harus melakukan sesuatu, nggak bisa diam. Berarti awalnya dari insomnia, akhirnya karena nyari-nyari di YouTube dan ya ketemulah akhirnya sabun. Iya, akhirnya berkembang, permintaan bertambah banyak. Akhirnya kita putusin ya sudahlah, terjun aja sekalian. 2017 berarti udah mau 4 tahun ya? Berarti udah mau 4 tahun. Iya, kalau dihitung dari try and error pertama kali itu 2017. Tapi legalnya itu kita mulai 2019 akhir. Mulai pengurusan paperwork-nya. Yang perizinan apa-apanya itu kita mulai 2019. Katanya produknya udah sampai keluar juga kan Mbak Iwin ya? Ya, itu sudah sampai keluar sih, tapi itu kita tidak bisa menyebut dia sebagai ekspor karena kuantitinya sedikit. Ekspor kan kuantiti besar. Kalau kita lebih ke klien lama yang ada di Indonesia yang pernah mencoba produk kita dan mereka suka, akhirnya repeating order walaupun mereka sudah balik ke negaranya mereka. Bisa dijelasin nggak produk-produknya apa saja nih yang dibuat? Yang dibuat itu banyak, macam-macam. Tapi yang andalan kita itu ya ini sunblock natural. Dia tidak pakai minyak sawit, dia ramah lingkungan, dia tidak dia aman bagi karang. Terus ini sudah berstandar internasional. Ini sudah berstandar internasional dan dia hypoallergenic. Hypoallergenic itu adalah ketika sebuah produk tidak menimbulkan reaksi alergi terhadap kulit. Dan itu terima kasih pada Dinas Perindustrian yang memfasilitasi uji labnya. Ya, ini berarti walaupun orang sensitif, kulit sensitif bisa. Gitu ya? Ini dari bayi sampai ibu hamil menyusui sensitif, tidak ada tidak ada efek samping sama sekali. Dan itu dibuktikan dengan hasil lab. Jadi kita itu kan kadang cuman asal klaim dia ini SPF segini misalnya. Iya, itu asal klaim. Kalau saya tidak berani asal klaim. Klaim saya itu pasti didasari dengan hasil laboratorium yang dinas juga tahu. Saya ngajuin ke dinas itu lumayan biayanya dan alhamdulillah dibantu dinas untuk tes hypoallergenicnya.
Berarti bukan hanya sekedar produk kosmetik ya, tapi juga ramah lingkungan gitu Mbak. Iya. Iwin ya. Ramah lingkungan dia itu fundamental sekali. Itu harus ramah lingkungan, terus berkelanjutan, sustainable. Jadi kami usahakan semaksimal mungkin jika bahan baku itu ada di Lombok, kita ambil di Lombok. Jika ada di Sumbawa, kita ambil dari Sumbawa. Jika ada di Bali, atau bahkan ada juga bahan baku kita yang datang dari suku Dayak, itu kita ambil dari situ. Nah, ketika tidak ada di Indonesia, baru kita cari di luar. Kemungkinan terakhirnya lah gitu ya, kalau cari di luar. Kita ada level. Kalau bahan-bahan baku yang dari Lombok sendiri atau yang dari NTB sendiri itu apa saja untuk produksi? Yang paling banyak itu pakainya minyak kelapa ya, karena kita punya banyak sekali kelapa di sini, dan minyak kelapa juga bagus. Di luar negeri minyak kelapa mahal anyway. Oh iya. Iya, di luar negeri itu mahal, VCO itu mahal. So kita pakai minyak kelapa ada, ekstrak kelor ada, terus minyak kayu putih, minyak cengkeh, minyak jarak, itu semua dari Lombok. Minyak jarak? Iya, minyak jarak. Ya, dulu waktu kecil-kecil buah jarak di sawah itu dibuang-buang, ternyata setelah gede baru tahu, oh ternyata mahal juga ya minyak jarak. Berarti emang ini ya, berarti apa namanya, sinergi dengan IKM lain seperti itu, Mbak Iwin ya? Iya. Karena tidak ada satupun bisnis yang bisa berdiri sendiri anyway. Harus ada, sebuah bisnis itu akan berdiri dengan supporter yang lain. Kita tidak mungkin sebagai industri itu bisa memproduksi minyak kelapa kita sendiri, memproduksi ini itu sendiri, tidak bisa. Pasti kita bekerja sama dengan orang lain. Jadi itu saling ini ya, saling bersinergi antar IKM gitu. Ya. Bahan baku kayak tadi kelapa seperti itu, luar biasa sekali Mbak. Suka dukanya, mungkin apa sih suka dukanya gitu? Pasti nggak mungkin kan sukanya aja gitu. Pasti ada duka, apa sih nih suka dukanya gitu ketika menjalankan industri kosmetik ini, dan saya yakin pasti banyak juga suka dukanya. Dukanya ya, dukanya banyak ya. Ketika kalau sunblock itu saya mulai melaunching sunblock itu 1 Agustus 2018. 1 Agustus. 5 hari kemudian gempa. Terus saya sudah modal banyak nih. Udah kayak gitu udah nggak enak dah. Akhirnya saya waktu itu bilang sama teman-teman saya di Gili, oke dah, sunblock yang sudah ada di Gili itu jangan dibalikin, tapi kalian pakai gratis, pakai bagi siapa saja yang tinggal di Gili selama gempa. Dan itu untuk melindungi kalian yang bersih-bersih bekas roboh, yang bersih-bersih, yang pokoknya yang tinggal di Gili dan butuh sunblock itu kasih aja. Nah, mereka adalah sebenarnya mereka yang memberikan saya feedback, oh sunblocknya bagus. Dari situ saya berani mengambil tes in vivo, namanya Qualipa International Qualipa in Vivo International Subject 10. Itu adalah standar internasional untuk sunblock, pengetesan sunblock, karena feedback dari Gili itu semua mengatakan produknya bagus, tidak ada yang terbakar kulitnya, tidak ada efek samping dan segala macam. Akhirnya walaupun modalnya tinggi untuk mendapatkan sertifikat internasional tersebut, saya berani kala itu jeblok langsung lah 2018. Terus saya saya cari modal ke luar negeri, karena kan sunblock produk utama kami itu tidak bisa diproduksi di industri golongan B yang bisa di rumah, ruangannya kecil-kecil itu nggak bisa, dia harus plug industri dengan segala standarnya. Jadi kalau itu saya nggak ada, tanda kutip, saya nggak ada modal. Akhirnya saya kerja ke Cina. Saya kerja ke Cina, baliknya akhir 2019 baru saya dan Ihram kembali lagi dan mengurus perizinannya. Izin belum keluar, COVID datang, penjualan sunblocknya hancur lagi. Nggak enak banget dah pokoknya kalau sunblock. Tapi alhamdulillah so far dari 2020 selama COVID sampai sekarang kami bisa bertahan. Walaupun mungkin penjualan sunblocknya anjlok banget, tapi kami bisa bertahan dengan produk-produk yang lain. Ya, itu dukanya lah ya, yang ceritanya sunblock. Tapi sukanya juga banyak juga kan? Kalau sukanya ya banyak, merasa tertantang, terus is very challenging situation for everybody. So kita muter otak bagaimana bisa bertahan, bagaimana kami tidak tutup, bagaimana kami bisa
tetap jalan, tetap mendapatkan income, at least dengan kata lain, bagaimana kami bisa tetap makan. Kami berpikir, sempat diskusi sama Ihram kala itu, kita mau ngapain? Ada berapa timnya di sini? Di sini kami berlima. Bisa dijelaskan nggak tupoksi tupoksinya? Kalau saya, secara paperwork saya itu adalah direkturnya. Segala whatever you call it, direktur, CEO, yeah, whatever is that. Saya terus ada Ihram. Sebenarnya kalau secara paperwork Ihram itu adalah bagian gudang. Tapi Ihram juga merangkap sebagai admin, terus substitute saya, kalau manajer saya, tangan kanan saya, teman berantem saya, teman diskusi, ya everything. Terus ada Mbak Pen itu adalah bagian produksi. Beliau adalah penanggung jawab di sini sekaligus sebagai bagian produksi dan research and development department. Terus ada Diana, akuntan, masih mahasiswi. Terus ada Imam yang pegang sosial media. Tapi ketika produksi, karena kami sangat terbatas membernya, jadi ketika produksi ya semua bantuin apa yang kami bisa bantu. Tapi tetap aja Mbak Pen sih yang produksi. Kami bantu bungkus-bungkus, masukin kardus, bopong air atau sejenisnya. Harapan ke depan nih Mbak Iwin, baik itu terhadap pemerintah ataupun produknya ke depan seperti itu. Kedepannya sih, kalau dilihat sebagai pebisnis, pasti kami ada keinginan ya ke depan ingin lebih berkembang, ingin lebih banyak produk, lebih banyak klien. Kami ada target 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi ya alhamdulillah 2 tahun bisa terlewati. Sekarang yang nargetin 3 tahun, 5 tahun. Terus kalau untuk pemerintah, ya bersyukur ya selalu ada untuk kami gitu, membantu dana-dananya bisa yang sebenarnya kalau dilihat dari sendiri itu agak susah kami jalanin, apalagi banyak teman-teman yang lain juga tes laboratorium dan segala sesuatunya itu agak mahal. Tapi dengan adanya pemerintah, oke kita bantu gitu. Itu artinya pemerintah tidak tutup mata gitu ya. Ya, itu justru mensupport gitu. Itu menyenangkan sekali, angin segar lah gitu. Akhirnya produk kita itu punya identitas, punya sertifikat, punya data, punya. Jadi kami dan teman-teman lain itu nggak asal kelain. Terima kasih Mbak Iwin atas waktunya. Itu Sobat Industri, luar biasa sekali perbincangan kali ini dengan Mbak Iwin yang sudah merintis dari tahun 2017, gempa, kemudian COVID, tapi alhamdulillah sampai saat ini tetap eksis gitu. Itu saja Sobat Industri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.